Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita lanjutkan pengajian tafsir Surat Al-Baqarah ayat yang ke-91. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallah qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ah wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qabl Qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Wa idza qila lahum, wa dan idza apabila, qila itu dikatakan. Kalau qala dia berkata, kalau qila dikatakan. Lahum bagi mereka atau kepada mereka. Dan apabila dikatakan kepada mereka, merekanya siapa? Orang Yahudi Bani Israel atau orang Yahudi keturunan Israel. Kalau dikatakan kepada orang Yahudi itu, dan apabila dikatakan kepada mereka, apa yang dikatakan? Aminu bima anzalallah. Aminu, berimanlah kamu. Bima, dengan apa? Anzala, menurunkan. Allah lafaz jalalah. Allah itu lafaz jalalah. Berimanlah kamu dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah. Nah, yang telah diturunkan Allah itu yaitu Al-Quran. Karena Al-Quran itu telah diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kalau dikatakan kepada orang Yahudi itu, berimanlah kamu dengan Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah. Qalu, mereka berkata atau mereka menjawab juga boleh. Nu'minu, kami akan beriman. Bima unzila alaina, kepada apa yang diturunkan kepada kami. Bima itu kepada apa boleh, dengan apa boleh. Unzila yang diturunkan. Alaina kepada kami. Jadi mereka menjawab, kami akan beriman dengan kepada apa yang diturunkan kepada kami. Nah, apa itu yang diturunkan kepada kami itu? Yang diturunkan kepada Bani Israel itu apa? Yaitu kitab Taurat. Kami akan beriman kepada kitab Taurat.
Wa yakfuruna bima wara'ahu. Wa yakfuruna maksudnya mereka itu kafir atau ingkar. Mereka itu ingkar bima wara'ahu, kepada apa yang ada di belakangnya. Wara'a itu di belakang. Di belakang Taurat itu. Di belakang itu maksudnya sesudahnya. Itu maksud di belakang. Mereka ingkar kepada apa yang ada di belakangnya, maksudnya kepada Injil. Dia ingkar juga kepada Injil. Bani Yahudi itu, Bani Israel itu ingkar juga dia kepada Injil dan kepada Al-Quran. Nah, itu namanya kitab yang diturunkan di belakangnya atau sesudahnya. Wa huwal haqqu, dikembali kepada Al-Quran. Huwa itu artinya kepada Al-Quran. Wara'ahu itu tadi boleh kepada Injil, boleh kepada Al-Quran. Wa huwal haqqu, dan dianya Al-Quran itu adalah hak, benar, sebenarnya. Dan sedangkan dia Al-Quran itu adalah sebenarnya. Musaddiqan, membenarkan. Lima ma'ahum, membenarkan lima ma'ahum, bagi apa? Ma'ahum, ma'ah itu artinya serta, hum mereka. Jadi Al-Quran ini membenarkan bagi apa yang ada bersama mereka. Apa yang ada bersama mereka, yaitu kitab Taurat. Jadi Al-Quran membenarkan kitab Taurat itu, bahwa kitab Taurat itu memang turun daripada Allah. Isinya sama, maksudnya sama dengan Al-Quran, sama-sama mengajak untuk menyembah kepada Allah. Itu kesamaannya di situ. Qul, katakanlah wahai Muhammad. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang Yahudi itu, kalau kamu memang beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu, kamu beriman kepada Taurat, falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu. Falima, lima itu kenapa? Maka kenapa taqtuluna, kamu membunuh anbiya, para nabi. Allahi lafaz jalalah, di anbiya Allah maksudnya nabi-nabi Allah. Kalau kamu beriman kepada Taurat, kenapa kamu membunuh nabi-nabi Allah? Min qablu, min qablu itu sebelumnya. Jadi Nabi Muhammad ini berkata kepada orang Yahudi, Bani Israel yang ada di zaman Nabi. Nah, kalau kamu bersama nenek moyangmu dulu beriman kepada Taurat, kenapa mereka itu bunuh Nabi? Nabi-Nabi dibunuhnya seperti Zakaria, Yahya, itu dibunuh oleh orang Yahudi. Nah, padahal di dalam Taurat itu dilarang membunuh, haram hukumnya membunuh. Nah, mereka mengatakan beriman kepada Taurat, tapi dia membunuh para nabi. In kuntum mu'minin, jika kamu benar-benar orang beriman. Nah, berarti tidak juga dia beriman kepada Taurat. Tidak sepenuhnya dia beriman kepada Taurat itu. Itu maksudnya. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinat. Nah, ini lagi. Wa itu dan laqad. Ada pula dua penegasan. La itu sesungguhnya, qad sesungguhnya juga. Jadi kalau dua terjadi sesungguhnya, yang pertama la itu boleh huruf qasam namanya.
Huruf kasam itu artinya huruf rupa, demi, boleh. Walaqad, dan demi sesungguhnya. Ja'akum, ja'a telah datang kepada kamu Musa bil bayyinat, demi sesungguhnya telah datang kepada kamu Musa, kepada kamu itu kepada Bani Israel juga, kepada Yahudi juga, sudah datang Musa bil bayyinat, dengan membawa bayyinat, itu mukjizat. Sudah datang Musa membawa mukjizat, tongkatnya bisa menjadi ular, tongkatnya bisa memukul laut dan terbelah laut, bisa menyeberang. Itu kan mukjizat, sudah dibawa oleh Musa mukjizat itu kepadamu. Tsumma takhaztumul ijla, tsumma kemudian, ittakhaztum kamu mengambil atau kamu menjadikan, juga ittakhaztum kamu menjadikan al-ijla, ijil. Ijil itu patung sapi. Kamu mengambil patung sapi sebagai Tuhan, disembahnya patung sapi itu. Min ba'dihi, min dari ba'dihi, sesudahnya. Hanya itu siapa? Sesudah Musa. Sesudah Musa pergi memenuhi panggilan Allah ke Bukit Tur Sina selama 40 yawman, 40 lailah, selama 40 malam. Setelah Musa pergi ke Bukit Tur Sina bercakap-cakap dengan Allah, orang Yahudi ini, Bani Israel ini mengambil ijil. Dibuatnya ijil, patung yang berbentuk anak sapi, ada semacam selaput yang bisa berbunyi seperti suara sapi juga bunyinya. Katanya, inilah Tuhan kita, inilah yang kita sembah. Maka disembahnya lah patung anak sapi itu. Ini Tuhan kita yang sebenarnya. Nabi Musa itu lupa, dia mengatakan kepada kita. Jadi banyaklah orang yang menyembah itu. Ini kata Allah. Padahal dia beriman kepada Taurat. Kenapa dia menyembah patung anak sapi? Min ba'dihi, sepeninggal Musa. Wa antum zalimun, dan kamu adalah orang-orang yang zalim. Apa artinya zalim? Mungkin diterjemahkan zalim itu aniaya. Tapi artinya makna zalim itu tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu zalim namanya. Walaupun diterjemahkan aniaya, itu zalim. Kenapa tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya? Dia yang membuat patung, dia pula yang menyembah. Jadi dia penciptanya, dia pula yang menyembah ciptaannya. Itu tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Seharusnya patung itu yang menyembah kepada penciptanya. Itulah sebabnya Allah mengatakan wa antum zalimun, kamu adalah orang-orang yang zalim. Ustaz, sampai situ. Tambah. Tambah enggak? Tambah lebih ya. Selesai sampai ya. Selesai sampai bawah. Sampai bawah ya. Wa iz akhadna mitsaqakum. Ingat lagi kalau pakai wa iz itu, dan ingatlah wahai Muhammad. Iz itu artinya ketika, dan ingatlah wahai Muhammad ketika. Akhadna mitsaqakum. Akhadna, kami mengambil. Mitsaqa, janji. Artinya kami mengambil janji atau kami menerima janji. Mengambil dengan menerima sama artinya.
kami menerima janjimu. Artinya Bani Israil itu pernah berjanji kepada Allah, yaitu ketika dia ingin melanggar undang-undang, lalu Allah dibuat janji, wa rafa'na fawqakumut tur. Rafa'na, kami angkat di atas kamu bukit Tursina. Jadi ditinggikan Allah bukit Tursina itu. Kalau kalian tidak mau patuh, bukit itu akan dijatuhkan kepadamu. Akhirnya dia berjanji, kami akan patuh kepada engkau. Khuzu ma atainakum biquwwah. Khuzu artinya ambillah olehmu. Ma atainakum, apa yang telah kami berikan kepadamu. Biquwwah, dengan kuat, dengan teguh. Apa yang sudah diberikan kepadamu ambillah. Kalau ada kitab Taurat, ada ajaran-ajaran Taurat itu ambillah dengan kuat, dikuat. Dikuat itu artinya dengan kuat. Jangan sebagian-sebagian, semuanya ambil. Wasma'u, dan dengarkanlah. Ambillah perjanjian itu dengan kuat dan dengarlah. Qalu, tapi apa jawaban mereka? Qalu, mereka berkata atau mereka menjawab, sami'na wa asaina, kami sudah mendengarkan dan kami mendurhakainya. Sami'na, kami mendengarkan, wa asaina, dan kami mendurhakai. Jadi begitulah sifat Bani Israel itu. Sudah berjanji, dia mungkin janji. Didengarnya tapi didurhakainya. Wa usribu fi qulubihimul ijla. Wa usribu artinya diminumkan. Diminumkan itu maksudnya diresapkan. Diminumkan fi qulubihim, dalam hati mereka itu ijil tadi, patung anak sapi tadi maksudnya, dan diresapkan di dalam hati mereka itu patung sapi. Jadi yang diresapkan, yang masuk ke dalam hatinya itu adalah gambar anak sapi. Itulah yang disembahnya. Bi kufrihim, disebabkan kekufuran mereka. Bi kufrihim, disebabkan kekufuran atau keingkaran mereka. Jadi kalau begitu, kul, katakanlah wahai Muhammad, bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum. Bi'sa ma itu, bi'sa itu atasnya sangat buruk. Itu artinya bi'sa, lawannya nikmat. Nikmat sangat bagus, bisa sangat buruk. Ma ya'murukum, apa yang diperintahkan kepadamu, imanukum, bihi imanukum, oleh imanmu. Sangat buruk apa yang diperintahkan kepadamu oleh imanmu. Jadi imannya itu, apa yang diperintahkan oleh imannya itu sangat buruk, atau keyakinan apa yang diperintahkan oleh keyakinan hatinya itu sangat buruk. Kenapa sangat buruk? Karena keimanannya itu menyuruh supaya menyembah anak sapi, patung anak sapi, sedangkan Allah memerintahkan supaya menyembah Allah. Maka bisa dikatakan di sini sangat buruk apa yang diperintahkan oleh iman. In kuntum mu'minin, jika adalah kamu orang-orang yang beriman. Kita baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dan wa idza qila lahum aminu bima anzalallah,
Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu dengan apa yang diturunkan Allah, yaitu dengan Quran. Qalu nu'minu bima unzila alaina. Mereka berkata, kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami. Wa yakfuruna bima wara'ah. Dan mereka itu ingkar kepada apa yang di belakangnya. Wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Sedangkan Al-Quran itu adalah sebenarnya yang membenarkan bagi apa yang ada di bersama mereka. Qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu. Katakanlah wahai Muhammad, kenapa kamu membunuh para nabi Allah sebelumnya? In kuntum mu'minin, jika adalah kamu orang-orang yang beriman. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinat. Demi sesungguhnya telah datang kepada kamu Musa dengan membawa keterangan-keterangan atau mukjizat. Tsumma takhastumul ijla min ba'dihi. Kemudian kamu mengambil ijil, patung ijil sesudah Musa. Wa antum zalimun, dan kamu adalah orang-orang yang zalim. Wa in akhadna mitsaqakum, dan ingatlah ketika kami mengambil janjimu. Wa rafa'na fawqakum tur, dan kami angkat di atas kamu bukit Tur Sina. Khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'. Ambillah apa yang telah kami berikan kepadamu dengan kuat dan dengarkanlah. Qalu sami'na wa asaina. Mereka berkata, kami mendengar dan kami mendurhakai. Wa usribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim, dan telah diresapkan ke dalam hati mereka itu patung ijil disebabkan keingkaran mereka. Qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum. Katakanlah wahai Muhammad, amat buruk apa yang diperintahkan kepadamu oleh imanmu. In kuntum mu'minin, jika adalah kamu orang-orang yang beriman. Nah, demikianlah bapak-bapak dan ibu-ibu, supaya lebih mantapnya mari kita kembali membaca pergantiannya. Silakan bapak-bapak dan ibu-ibu duluan, bapak-bapak lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallah, dan ketika apabila telah dikatakan kepada mereka, berimanlah dengan apa yang telah diturunkan Allah. Qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'a. Mereka berkata, kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami, dan mereka ingkar kepada apa yang telah di belakangnya. Wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum, dan dianya Al-Quran itu sebenarnya membenarkan apa yang ada di antara mereka, bersama mereka. Apa yang ada bersama mereka.
Qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qabl. Katakanlah, kenapa kamu membunuh para nabi Allah sebelumnya? In kuntum mu'minin. Jika kamu termasuk, jika adalah kamu orang-orang yang jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinat, dan demi sesungguhnya telah datang kepada Musa kepadamu Musa dengan mukjizat. Summa ta'udhukumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Kemudian kamu mengambil ijil sesudahnya sebagai sembahan, ya, dan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Wa iz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumud tur, dan ingat dan ingatkan ketika kami mengambil janjimu, dan mengangkat di atasmu bukit Tursina. Huzuma atainakum biquwwati wasma'u. Ambillah apa yang kami berikan kepadamu dengan kuat dan dengarlah. Qalu sami'na wa asyayna wa usrifu fi qulubihimul ijla bi kufrihim, dan mereka berkata kami mendengar dan kami mendurhakai, dan telah diserapkan ke dalam hati mereka, diresapkan ke dalam hati mereka. Patung Ijil disebabkan kekufuran mereka. Qul bi'sama ya'murukum bihi imanakum. Katakanlah Muhammad, amat buruk apa yang menyuruh kamu imanmu. In kuntum mu'minin, jika kamu benar-benar orang beriman. Ya.